Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitalia Agatha. Di sini saya akan mempresentasikan materi 4 dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu materinya yang keempat, struktur aplikasi dari Y. Pertama, aplikasi Y ini menganut konsep MVC, yaitu Model View Controller. Nah, model itu mempresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Sedangkan view yaitu representasi masukan atau keluaran ke atau dari model itu. Nah, sedangkan controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view, kayak menjembatani jalannya suatu modal dan view. Nah, selain dari MVC, aplikasi Y2 ini juga memiliki entry script, PHP script yang biasa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awalan dari semua request ke aplikasi. Nah, ada lagi aplikasi. Aplikasi ini merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Nah, terus ada lagi komponen aplikasinya, merupakan objek-objek yang tergabung dengan aplikasi dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Nah, ada lagi modul, merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Ada juga filters, mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Nah, yang terakhir terdapat widgets, merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah membentukkan tampilan atau view-nya. Ini gambaran struktur aplikasi Y. Jadi controller dan aplikasi itu terletak di tengah-tengah view, model, modul, entry, script. Nah, view ini di bawahnya itu ada widget, aset bundle, dan controller ini juga menjembatani view untuk diakses oleh modul, kemudian modul bisa diakses oleh aplikasi. Nah, selanjutnya ini penjelasan tentang entry script. Entry script ini merupakan induk dari aplikasi Y2 ini. Jadi, setiap aplikasi Y atau aplikasi web maupun aplikasi konsol itu harus atau mesti ada entry script. Nah, entry script ini biasanya itu namanya index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Jadi kayak induknya, kayak halaman utamanya itu ya index.php ini. Kalau bisa misalnya ingin memanggil view dari projectnya, biasanya kayak gitu. Nah,
entry script ini biasanya juga digunakan untuk mendefinisikan konstanta global Messagester Composer Autoloader, mengkusentasikan kelas Y, membuat konfigurasi aplikasi, terus membuat dan mengkonfigurasi instruct dari aplikasi, dan bisa juga memanggil fungsi Y slash data slash base slash application run untuk memproses permintaan. Nah, selain dapat digunakan catatannya selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, ini juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Jadi tidak hanya aplikasi web saja, melainkan aplikasi konsol juga bisa dibuat dengan framework i2 ini. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari entry script untuk aplikasi web. Bukan konsol ya, ini aplikasi web. Nah, seperti kayak di punya saya, project saya ini indeksnya itu berada di direktori web, kemudian masuk ke CSS. Nah, di sini ada indeksnya itu seperti ini. Ini merupakan induknya dari view-nya aplikasi dari project basic ini. Nah, selanjutnya itu aplikasi. Nah, penjelasan aplikasinya itu aplikasi merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 memiliki sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui $y_stub $up. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script file konfigurasi untuk basis template defaultnya bersama web. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Nah, gambarannya seperti ini. Selanjutnya itu ada aplikasi properti. Properti ini pada aplikasi Y dapat diakses melalui $apps nama kemudian properti. Nah, required properti dari aplikasi Y ini ada dua, yaitu Y-based aplikasi ID merupakan properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunanya hanya number untuk ID. Nah, yang kedua, Y-based aplikasi basepad adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Nah, berikut ini adalah beberapa properti antara lain ada nama, komponen, ada modul, dan default root. Nah, dari keempat ini itu memiliki fungsi yang berbeda. Untuk name
nama ini untuk menyimpan nama dari aplikasinya. Nah, sedangkan untuk komponen ini digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Nah, untuk modules ini digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi tersebut. Nah, default root ini merupakan biasanya untuk menentukan root yang akan digunakan jika request yang tidak menyebutkan root yang diminta, nilai defaultnya dari properti ini biasanya set atau index. Nah, ada juga aplikasi components. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contohnya itu komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database, dan sebagai lainnya. Nah, komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Jadi pertama kalinya itu misalnya itu kayak kita mau menggunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan framework kan pertama kalinya kita itu kayak mengintegrasikan database dengan frameworknya untuk melakukan pengembangan. Jadi kayak awalan gitu kita harus melakukan integrasi antara database dengan frameworknya. Nah, komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan pertama kalinya. Terus selanjutnya berikut ini beberapa dokumen inti dari aplikasi DB mengelola hubungan dengan database, error handler menangani error dan exception pada PHP, user menangani autentikasi user dan lainnya. Misalnya seperti di sini. Di sini ini ada URL manager. Contohnya kayak di kasus di project saya basic. Nah, selanjutnya ada controllers. Controllers adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan, request, dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan perintah ke model, meneruskan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format, misalnya controller.php sebagai contoh jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Nah, sedangkan misalnya di kasus dari project saya itu memakai mahasiswa. Jadi kontrolnya itu mahasiswa controllers. Nah, seperti ini. Nah, mahasiswa controllers mengikuti dengan nama tabelnya, tabel dari database-nya. Nih, terus selanjutnya
itu ada controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action saat satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID. Action yang kedua itu pertama huruf awalnya huruf kapital, contohnya action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID atau action ID. Sebagai contoh, controller create dari controller jurusan dapat diakses melalui root atau root create. Seperti di samping ini. Atau di contoh dari ini project saya. Nih, action create, function action create. Nah, selanjutnya ada controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berdiri beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller itu memiliki fungsi untuk mengakses data permintaan request seperti HTTP, handles, cookie, request parameter, dan lain-lain. Dapat juga memanggil methods dari models atau components. Dapat juga menggunakan view untuk membentuk respon. Bisa juga seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam models. Nah, terus seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML karena kode HTML ini lebih baik diletakkan pada view. Nah, selanjutnya ada models. Models ini merupakan bagian dari arsitektur dari MVC juga. Model ini adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model ini dihubungkan dengan database secara otomatis menjadikan seluruh file dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Terus atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Nah, contohnya itu seperti di samping ini. Di samping ini dari materi ini kelasnya itu kelas jurusan, kemudian extends dari YDB Active for Record. Nah, di situ ada tes sama percobaan. Nah, selanjutnya atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua file dalam tabel akan dibuatkan atribut label.
labelsnya secara otomatis. Jadi setelah CRUD CRUD generation itu kemudian di generate akan muncul secara otomatis membuat model. Nah, seperti kayak di sini itu di contoh project saya itu ada model namanya itu mahasiswa. Mahasiswa ini saya membuat dari G, jadi saya membuatnya itu di G, terus langsung di sini tuh terbentuk atribut labels, function atribut labelsnya seperti di materi kan. Nah, ini langsung masuk ke sini. Nah, selanjutnya itu ada model best practice. Secara garis besar, sebuah model itu dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Dapat juga berisi validation rules atau aturan untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat juga berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis dan seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model dulu oleh controller, jadi kayak nggak langsung ke modelsnya. Nah, harus melewati controller. Nah, selanjutnya itu tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML itu lebih baik diletakkan di views. Nah, yang terakhir itu seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Jadi kayak hanya sedikit karena modal ini kayak aturan-aturannya yang pokok untuk pengembangan di frameworknya. Akhir dari konsep MVC itu adalah view. View ini juga bagian dari konsep arsitektur MVC. View ini dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Nah, ini. Nah, sebuah view dapat dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Nah, jadi cara memanggilnya itu ada 4. Cara memanggil views-nya itu ada 4. Yang pertama render, yang kedua render partial, yang ketiga render ajax, yang keempat render file. Render memanggil view dan menerapkan layout. Kalau render partial itu memanggil view tanpa layout apapun. Nah, sedangkan render ajak. Nah, biasanya itu yang sering itu render ajak, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasanya digunakan untuk merespon request ajak. Nah, makanya namanya render ajax. Nah, yang terakhir render file dan render konten. Ini dua metode relatif jarang digunakan. Yang sering digunakan itu render, terus render ajak biasanya. Terus beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan.
Nah, contohnya ini di layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan di file main PHP ini. Jadi kayak layoutnya itu kayak beberapa halaman itu tampilannya sama. Itu biasanya menggunakan layout main PHP ini. Nah, filters. Filters ini merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Nah, contohnya pada kode di samping ini. Nah, ini class access controllers, class name. Nah, built-in filter yang cukup berguna adalah HTTP Charge untuk mengimplementasikan charging di sisi klien, charge untuk mengimplementasikan charging di sisi server. Ini contohnya access controllers. Selanjutnya aset. Yang terakhir ini aset. Aset ini di dalam view ya tentunya. Aset ini adalah file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contohnya file CSS atau JS atau aset itu kayak dia tuh menyimpan elemen-elemen untuk membangun view-nya. Biasanya itu kayak JS-nya, CSS-nya, image-nya itu biasanya di dalam aset. Nah, aset ini dapat digunakan harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Jadi harus bisa diambillah istilahnya. Pada aplikasi direkomendasikan untuk mengolah akses menggunakan aset bundles. Nah, file CSS atau JS tidak secara langsung di-includekan dalam view. Jadi kayak harus dipanggil gitu. Nah, kemudian ini catatannya. Widget akan secara otomatis mengincludekan file akses yang dibutuhkannya. Jadi kayak aset ini kayak panggilan gitu loh. Kayak semisalnya kayak di situ tuh banyak CSS dan JS. Nanti yang perlu yang dibutuhkan ya dipanggil kayak menyimpan gudangnya gitu. Nah, untuk materi struktur aplikasi dari dirasa cukup untuk pembahasan hari ini.